Fenomena judi online di negara kita saat ini semakin meresahkan dalam pandangan agama Islam. Perbuatan judi hukumnya haram, apalagi berjudi untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Sebagaimana kisah dalam video ini, seorang kuli bangunan berhaji dari uang hasil judi. Sesampai di Tanah Suci, pas di depan Ka'bah ia merasakan balasan langsung dari Allah, berupa azab yang sangat menyakitkan. Ingin tahu kelanjutan kisahnya seperti apa? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risalah Rasul, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita lanjut, tolong like, subscribe, agar setiap konten Islami semakin populer. Terima kasih. Judi online merupakan permainan taruhan yang diharuskan deposit bagi setiap orang yang ingin mencoba keberuntungan. Permainan judi online sudah menjadi fenomenal baru di kalangan masyarakat luas saat ini, terutama di Indonesia. Judi online tidak lagi tabu di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagian mereka kerap menjadikan permainan judi online sebagai sumber penghasilan. Dan bahkan ada yang memakai uang haram untuk menunaikan ibadah. Seperti kisah unik dalam video ini, yang mana seseorang jamaah haji menggunakan uang haram dari hasil judi dalam melaksanakan ibadah haji. Di sebuah kota kecil di Indonesia, hiduplah seorang pria berusia 35 tahun bernama Jaka. Dia hidup bersama istrinya Yuli dan seorang anaknya yang masih berumur 7 tahun. Kehidupan Jaka bisa dikatakan sangat sederhana. Setiap hari Jaka bekerja sebagai kuli di sebuah proyek bangunan. Sementara istrinya hanya di rumah mengurus anak, layaknya sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Namun jika ada tetangga yang membutuhkan bantuan tenaga kepada Yuli, dia dengan senang hati mau mengerjakannya, seperti bersih-bersih rumah maupun membuat kue basah dan kue kering. Kerjaan sampingan itu seringkali dilakukan oleh Yuli, karena hal tersebut bisa mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga Jaka dan Yuli. Jaka sudah bekerja di proyek bangunan itu cukup lama, dia selalu ikut dengan mandor di proyeknya. Karena Jaka ini tergolong orang yang cukup rajin dan sudah berpengalaman dalam pekerjaannya. Kemudian saat Jaka selesai bekerja, tepatnya di hari Sabtu, tentu dia merasa sangat senang karena di hari itu juga, Jaka dan para kuli lainnya akan mendapatkan upah. Mereka pun berbaris sambil menunggu giliran. Tak lama kemudian Jaka akhirnya dipanggil oleh Pak Mandor, dan dia diberikan upah kerja selama 1 minggu. "Jaka, ini upah kamu ya. Dan ini ada tambahan bonus buat kamu," ucap Pak Mandor. "Wah, ada bonus juga Pak. Terima kasih banyak ya Pak," jawab Jaka. Setelah semuanya selesai, seluruh kuli pada hari itu pulang dengan hati penuh kebahagiaan. Termasuk Jaka, dan tentunya ia lebih senang lagi, dikarenakan Jaka selain penghasilannya lebih tinggi dari kuli biasa, ia juga mendapatkan bonus dari Pak Mandor. Jaka dengan raut wajah ceria dan penuh senyum tak lupa sebelum sampai di rumah dia selalu mampir di warung tetangga untuk membayar hutang dan juga sekalian membeli beras. Tak lupa Jaka juga membeli jajan untuk anaknya. "Bu, hutang saya berapa ya?" tanya Jaka. "Hutang kamu totalnya 500.000, jawab ibu pemilik warung. Jaka yang mendengar jawaban itu merasa kaget, ternyata hutangnya di warung sudah banyak. Sementara upah hasil kerja minggu ini hanya 700.000. Dia berpikir kalau dibayarkan semua pasti uangnya akan tersisa sedikit. Walaupun ada bonus dari Pak Mandor, itu pun tidak sampai setengah dari gajinya. Kemudian Jaka mencoba bayar hutangnya separuh, tapi ibu warung ini tidak mau. Pemilik warung tidak mau tahu, karena sesuai perjanjian di awal, ia berjanji akan melunasi setiap gajian. Jaka pun akhirnya melunasi semua hutangnya. Dia hanya membeli beras secukupnya saja, mungkin hanya cukup buat 3 hari untuk hari selanjutnya. Beginilah kondisi keluarga Jaka setiap bulannya, hasil kerja keras cukup buat makan sehari-hari. Sesampainya di rumah dia segera memberikan beras yang sudah ia beli dan memberikan sisa gaji yang ia dapatkan. "Kok cuma segini sih Mas? Kamu bukannya kerja full Mas?" tanya Yuli. "Tadi aku harus bayar hutang di warung itu," ucap Jaka. Yuli ini orangnya kurang bersyukur dan berwatak keras. Dia selalu marah kalau suaminya memberikan uang yang sedikit. Kemudian malam pun tiba, Jaka dan istrinya tidur di kamar. Di tengah malam yang sunyi Jaka terbangun, dia berjalan keluar kamar dan duduk di kursi sambil memikirkan sesuatu. Sebenarnya yang ada di dalam pikirannya, Jaka ingin cepat-cepat memiliki pekerjaan lain. Dengan adanya pekerjaan lain, ia berharap dapat mencukupi kebutuhan istri dan anaknya.
Tapi dia bingung mau kerja apa. Di samping itu, dari dulu juga dia ingin sekali untuk berangkat naik haji. Mengingat kondisi ekonominya seperti ini, ia harus mengubur dalam-dalam impian berhaji. Karena dia sadar, untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari saja, ia sudah melarat, apalagi untuk menabung haji. Keesokan harinya, Jaka bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dia mulai memanasi motor bututnya dan menyiapkan alat-alat untuk dia bawa. Setelah semuanya beres, dia pun berangkat dengan bismillah. Dia niatkan bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya. Sesampainya di tempat kerja, Jaka segera memarkirkan motornya dan berjalan menuju kawasan proyek. Seperti biasa dia bekerja sesuai dengan arahan sang mandor. Jarum jam menunjukkan pukul 12.30. Menjelang siang, tibalah waktu di mana para pekerja diwajibkan untuk beristirahat. Mereka makan siang dengan bekal yang sudah mereka bawa masing-masing. Di sela-sela jam istirahat, Agung yang merupakan kawan kerja Jaka, terlihat ia mengeluarkan HP-nya. Dia mulai membuka salah satu browser dan mengetik sebuah situs internet. Ternyata, itu merupakan situs judi online. Agung pun segera memainkan permainan yang ada di situs tersebut dengan modal 50.000, dan akhirnya dari hasil permainan tersebut, Agung mendapatkan 1 juta rupiah. Dengan hasil segitu, hanya butuh beberapa menit ia bisa langsung cuan. Tentunya Agung sangat senang. Jaka yang duduk di sebelahnya menjadi penasaran. Jaka pun bertanya, "Kamu kenapa, Gung? Senang banget kelihatannya." "Nih lihat, tadi gua modal 50.000, dan gua dapat jackpot 1, jawab Agung sambil memperlihatkan jackpotnya. Kemudian Agung segera meminta izin kepada Pak Mandor untuk keluar sebentar. Dia tidak bilang kalau mau ke ATM untuk menarik uang hasil jackpot tersebut. Agung meminta Jaka untuk menemaninya, sementara Jaka pun setuju. Sesampainya di depan ATM, Agung dan Jaka pun masuk dan bergegas mengambil uang hasil jackpot judi online tersebut. Dari modal 50.000, aku bisa dapat 1 juta, gak perlu harus kerja seharian, cukup 10 menit main HP langsung cair, ucap Agung memperdengarkan pada Jaka. "Wah, enak banget kamu, Gung. Mudah sekali bisa dapatin uang banyak," sambung Jaka. "Kalau kayak gitu sih, aku mau dong diajarin." Lanjutnya lagi, Agung dengan wajah penuh senyum, sambil memasukkan uang ke saku celananya. "Gampang itu bro, sepulang kerjaan nanti aku ajarin, gimana cara menghasilkan uang dari internet. Hanya dengan modal sedikit kita bisa dapat banyak untung," jawab Agung meyakinkan Jaka. Mereka pun bergegas kembali untuk melanjutkan pekerjaan. Sore hari pun telah tiba. Jaka dan Agung kali ini pulang bersama. Sepanjang jalan pulang mereka membahas judi online. Jaka pun semakin tertarik untuk belajar judi online. "Kamu yakin mau belajar ginian? Kamu mau nafkahi anak istrimu dengan uang hasil judi?" tanya Agung. Seakan nasihat Agung tak mempan mengubah niat si Jak yang sudah mulai tertarik dengan judi online. Singkat cerita, mereka sudah tiba di rumah Agung. Sesampainya di sana mereka berdua duduk di teras rumah dengan ditemani kopi yang masih panas. "Jaka, lu yakin mau main judi online ini? Permainan ini butuh modal, dan belum tentu di awal permainan kamu dapat jackpot," Agung kembali mengingatkan Jaka. Namun, semua saran dan masukan dari Agung tak mampu melawan rasa penasaran Jaka terhadap judi online. Keinginan Jaka satu-satunya saat itu, bagaimana caranya ia harus bisa deposit dan bisa dapetin jackpot seperti yang sudah dialami sahabatnya, Agung. Lalu, Jaka pun melakukan deposit perdana untuk mencoba keberuntungan. Setelah itu mereka pun mulai bermain situs judi online. Sesudah sekian lama memainkan judi itu, akhirnya Jaka mendapatkan jackpot sebesar 3 juta. Menyaksikan hal itu, Agung dan Jaka pun melongo. Seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kedua pria ini pun berteriak kegirangan hingga akhirnya Jaka dan Agung langsung menuju ATM terdekat untuk menarik sejumlah uang hasil judi. Jaka pun tak lupa memberikan sedikit komisi buat Agung, sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya. Lagipun, diketahui Jaka belum punya HP, maka dari itu Jaka harus minjam di HP-nya Agung untuk bermain judi online. Setelah itu, Jaka pulang ke rumah dengan hati yang gembira. Dia membawa uang itu dan memberikannya kepada Yuli, istri tercintanya. Seperti wanita pada umumnya, tentu saja Yuli sangat senang dengan uang tersebut. "Kamu dapat uang dari mana sebanyak ini, Mas?" tanya Yuli keheranan. "Ada deh, ini buat kamu aja," jawab Jaka singkat. Mulai sejak malam itu, kehidupan Jaka berubah 180 derajat. Herannya, berkali-kali dia mendapatkan jackpot hingga mampu melunasi semua hutang-hutangnya.
membeli motor baru, merenovasi rumah dan mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Namun Jaka lupa bahwa uang yang dia dapatkan adalah uang haram. Dia mulai berfoya-foya hingga lupa diri dan sombong. Pada suatu malam, Jaka berencana untuk melakukan deposit yang lebih besar dari biasanya, yaitu di angka 10 juta. Siapa tahu, dengan deposit segitu, bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Setelah penuh pertimbangan, Jaka memutuskan untuk kembali deposit, meskipun sempat panik, karena kalah terus. Akhirnya dia pun mendapatkan jackpot sebesar 200 juta. Dalam satu malam ia telah berhasil meraup keuntungan hingga lebih 200 juta. Akhirnya ia berniat untuk keluar dari pekerjaan sebagai kuli bangunan. Dengan alasan Jaka ingin fokus bermain judi secara full time. Seakan keputusan Jaka sangat tepat 100%. Ia tidak sia-sia pensiun dini dari kuli bangunan. Semenjak fokus bermain judi slot, Jaka pun semakin tajir. Kini penghasilan Jaka dalam satu hari bisa ratusan juta. Uang haram pun semakin banyak ia kumpulkan di rekening lewat bermain judi online. Hingga suatu hari, Jaka pun berencana untuk berangkat haji bersama istrinya. Keinginan lama yang sempat terpendam, saat ini ia mencoba gali kembali. Walaupun Jaka tahu, uang hasil judi tidak bisa digunakan dalam hal ibadah sakral, seperti berhaji. Tapi, Jaka tidak mau terlalu jauh berpikir tentang itu. Hingga akhirnya, dia segera mendaftar dan melunasi biaya haji. Jaka pun berangkat ke Tanah Suci dengan meninggalkan anak istrinya. Mengingat anaknya yang masih cukup kecil untuk ditinggalkan, akhirnya Jaka memutuskan untuk berhaji sendiri. Sesampainya di Tanah Suci, mereka begitu antusias mengikuti serangkaian ibadah haji. Di tengah-tengah mereka mengerjakan ibadah haji, sebuah kejadian aneh pun terjadi. Saat Jaka berada di depan Ka'bah, dia sama sekali tidak bisa melihat Ka'bah. Dia hanya melihat kerumunan orang yang memutari sebuah benda. Jaka yang panik pun meminta bantuan kepada jemaah yang lain, namun dia tetap tidak bisa melihat Ka'bah. Seketika itu, keringat dingin dan rasa takut menghinggapi sekujur tubuhnya. Jaka pun tak sadarkan diri dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Jaka mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpinya dia berada di dalam gua yang gelap dan bertemu dengan sosok mengerikan. Sosok mengerikan itu terus-menerus menyiksanya, sambil mengatakan bahwa Jaka telah menghidupi keluarganya dengan uang haram. Jaka pun menangis dan meminta ampun kepada Allah. Setelah sadar dari komanya, Jaka pun segera bertobat. Dia begitu menyesali perbuatannya selama ini, karena telah menggunakan uang haram untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sepulangnya dari Tanah Suci, Jaka berjanji untuk tidak lagi bermain judi online. Setibanya di rumah, dia dikagetkan dengan kondisi rumahnya yang habis terbakar. Hanya kitab suci Quran yang tidak terbakar. Istri dan anak Jaka selamat, sementara waktu mereka tinggal bersama saudara istri. Sepulang dari Mekah, Jaka menceritakan perihal tentang mimpinya. Ia pun mengakui perbuatannya kepada Yuli, bahwa uang yang selama ini ia dapati dari hasil judi. Mereka menyesali perbuatannya karena telah menggunakan uang hasil judi untuk kebutuhan sehari-hari. Jaka kini mulai mencari pekerjaan yang halal untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Walaupun Yuli belum bisa menerima kenyataan ini sepenuhnya, tapi lambat laun, ia mulai menyadari bahwa uang haram tidaklah baik untuk masa depan mereka. Di samping tidak adanya keberkahan, ia juga takut azab Allah menimpa dirinya. Pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah ini adalah, jauhi uang haram. Apalagi, uang tersebut digunakan untuk ibadah. Karena sudah pasti ibadah dari harta haram akan tertolak, dan tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Dengan harta haram tidak akan membawa berkah. Syukuri dengan apa yang dimiliki, dan berusaha dengan cara yang halal. Jangan terbuai kemewahan dunia semata sehingga kita menempuh jalan pintas yang menyalahi hukum Allah dalam memperkaya diri. Kemewahan duniawi bisa menyesatkan dan membuat seseorang lupa akan kewajibannya kepada Tuhan. Sahabat Risalah Rasul, mari kita ambil hikmah dari cerita ini dan semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar dapat terhindar dari segala bentuk judi online. Setiap kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Dan jika ada salah dan kilaf itu murni dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai ketemu lagi dengan kisah-kisah lebih menarik dan penuh makna. Akhirul kalam, kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.